Dengan bismillah lun fufun kalam, lun puja Tuhan si sidro Rabbi, selawut ngan salum di atuh janjongan alam, tang ule alam Muhammad Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil akhlaqil karimah, ja'ala fi qulubil mu'minina wal muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzina kanu litamassuki syari'ati salihin. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرسول كان خلقه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Kata-kata keta'ziman, keikraman, kemuliaan kepada Abiyah Rohani ma'a keluarga. Kita doakan kepada Allah, moga Allah memberinya sehat selalu dalam membimbing kita semua di jalan yang benar, yakni di jalan kalimatul haq, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata-kata keta'ziman, kemuliaan kepada Abiyah Rohani Kabira Su'an ma'a keluarga, diiringi dengan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, teristimewa, kepada seluruh hadirin wal hadirat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin, Syekh Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul Ethical Viewpoint of Islam, beliau pernah mengatakan secara garis besar, the greatest problem that has come from the immemorial is the moral problem. Masalah terbesar yang dihadapi manusia sejak zaman dahulu kala sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral. Hadirin, kini di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral sedang menggejala dan mewabah, marak dan merebak dalam bidang kehidupan bangsa. Kita perhatikan sejarah yang membuktikan kehancuran sebuah negara bukan saja disebabkan kondisi ekonomi. Kehancuran sebuah negara bukan juga kebodohan politik, akan tetapi faktor utamanya adalah masalah dekadensi moral generasinya. Kita lihat Jerman hancur lebur karena kekejaman Adolf Hitler. Uni Soviet rusak binasa karena kebiadaban Michael Gorbachev. Rumania jatuh binasa karena ketamakan Nicolas Ceausescu. Iran merana menderita karena kekejaman Reza Pahlavi. Bahkan kita Indonesia saat ini menangis, menjerit dan merintih karena ulah sebahagian generasi kita yang hanya mengejar kursi jabatan, popularitas diri, desakralisasi kekuasaan, degradasi kredibilitas, penipu hipnotis, budaya munafik, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme saat ini sedang marak, merebak, mewabah, menggejala, bahkan menjadi karakter bangsa. Bahkan hadirin,
disebabkan oleh dekadensi moral tersebut. Tidak sedikit tayangan-tayangan kekerasan dan sadis semakin merajalela. Tontonan-tontonan seksual semakin membudaya. Bahkan hiburan erotis, liberalisme semakin makmur dan menjamur saja. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya peran akhlak dalam membangun bangsa dan negara, beranjak dari konteks inilah pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Mewujudkan Generasi yang Bermutu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak menyebut-nyebut Allah. Hadirin, Syekh Imam Ali Ashabuni dalam Safaat Tafsir, beliau pernah mengatakan kepada kita yang bahwa Rasulullah merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan dan perbuatan. Sekaligus ayat tadi menginformasikan kepada kita, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Hadirin kaum muslimin wa zumratul mu'minin, sedang pendengar yang dirahmati Allah, sejalan dan sejalin dengan kandungan ayat tadi, dalam sebuah hadis dari Syekh Ibnu Qatadah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Aisyah menjawab di ketika itu, "Ar-Rasulu kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah ibarat Al-Quran yang berjalan, yang patut kita ikuti dan kita teladani. Dengan demikian hadirin, timbul satu pertanyaan, mengapa umat Islam terdahulu maju, sedangkan umat Islam sekarang diam bagaikan batu? Mengapa umat Islam terdahulu jaya, sedangkan umat Islam sekarang larut dalam air mata? Sebagai jawabannya hadirin, dikarenakan pemuda zaman dulu menjadikan Rasulullah sebagai idola. Coba kita perhatikan pemuda sekarang, mereka bukan lagi mengidolakan Rasulullah, akan tetapi telah berganti dengan sosok artis Korea, artis Amerika, artis India, bahkan artis-artis Indonesia ala Yahudi yang mereka katakan luar biasa. Para remaja menjadikan artis sebagai idola. Artis di mata mereka bak nabi baru yang segala ucapan dan gerak-gerik langkah mereka dijadikan sebagai panutan. Begitulah hadirin generasi kita sekarang, jikalau tidak pandai bercermin kepada sejarah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sedang pendengar yang telah berhadir pada tempat yang mulia ini, disebabkan oleh dekadensi moral tersebut, pantas hadirin jika bangsa kita sampai saat ini masih berada dalam keterpurukan krisis berkepanjangan. Reformasi moralitas yang kita cita-citakan, akan tetapi reduksi moralitas yang dirasakan. Pembangunan nasional yang didamba-dambakan, akan tetapi bencana nasional yang dirasakan. Kita tidak mungkin menutup mata hadirin dari kasus
demi kasus. Betapa rendahnya perhatian manusia untuk perilaku yang berakhlak, baik kepada Allah, kepada manusia, maupun kepada alam sekitarnya. Namun kita perhatikan, seiring dengan berkembangnya sains dan teknologi, watak-watak perusak, watak-watak pencemar, dan watak-watak eksploitator alam ini tumbuh subur laksana cendawan-cendawan yang tumbuh di musim hujan. Sebagai buktinya hadirin, tidak sedikit tayangan-tayangan kekerasan dan sadis semakin merajalela, tontonan-tontonan seksual semakin membudaya, bahkan hiburan erotis, liberalisme semakin makmur dan menjamur saja. Menyakun urung awai tak pelara lumo lamu tak ikat, maklum tak pesapat la entamika, bertanya lalu bakbut maksiat hana tak ingat pilarang agama. Betul hadirin? Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Era globalisasi adalah era racun dan rabun, membuat larangan-larangan Allah menjadi samar. Seorang pemuda bila sudah terkena efek modern, dia akan merugikan orang lain di saat mengharap kepentingan dirinya sendiri. Bahkan seorang pemuda hadirin yang diberi pangkat ustadz oleh masyarakat, bila hanyut dalam irama dekadensi moral, maka jadilah panggilannya ustadz bejat, ustadz bangsat, dan ustadz berkhianat hadirin. Dan apa jadinya jika dekadensi moral tersebut menghantam pemimpin di negara kita? Uang yang seharusnya digunakan untuk tempat ibadah malah digunakan untuk berfoya-foya, dan uang yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat malah digunakan untuk anak keturunannya. Uang yang seharusnya digunakan untuk tempat pendidikan malah digunakan untuk anak cucunya, sehingga hadirin, pembangunan terhambat, pendidikan tersumbat, rakyat semakin melarat, hukum hampir sekarat, dan hutang pun berlipat-lipat hadirin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika sikap dan sifat tersebut terus mengkristal di dalam hati generasi bangsa, maka kami yakin kehancuran yang pernah terjadi pada masa lalu, bangsa kita pun akan mengalami kejadian yang sama. Solusinya hadirin, kita sebagai warga negara Indonesia harus memperhatikan dalam bentuk mengontrol, mengkritisi dan melakukan hal-hal yang terpuji. Mengapa hadirin? Dikarenakan generasi-generasi sekarang membutuhkan demikian daripada kita semua. Maka jika sikap dan sifat tersebut yang diaplikasikan, kami yakin bangsa Indonesia akan mampu bangkit dari keterpurukan krisis berkepanjangan, maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lain, sehingga negara kita menjadi negara yang makmur dan luhur di bawah naungan rahmat Allah dan maghfirahnya. Oleh karena itu, melalui mimbar ini kami menghimbau kepada seluruh hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan serta menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran, khususnya kepada generasi muda. Mari kita gunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi hati kita dengan iman, mengisi otak kita dengan ilmu pengetahuan, dan yang terpenting adalah kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Kesimpulan, untuk membentuk negara yang kuat dan jaya, subur dan makmur, diperlukan generasi yang berwibawa dan berakhlak mulia, akhlak yang terpuji yang patut diteladani oleh generasi bangsa dalam rangka membangun negara ini dari kehancuran. Hadirin kaum muslimin, kepada seluruh aparat pemerintahan, mari kita gunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan hadirin, pemuda zaman sekarang membutuhkan
membutuhkan pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif, dan bertingkah positif. Dikarenakan kelak bangsa ini akan dipimpin oleh seorang pemuda. Sesuai dengan satu perkataan mengatakan, youth today, the tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sidih diperlak ulun musinggah tumadayah al-madinatud diniyah yang ulun cinta. Padna silap dan salah ma'ahrayu ulun mupinta. Ma'alliqa wassalamah warrida wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.